Oke, selamat siang minta olahraga di kawan berada. Tentunya kembali lagi di laga kedua live streaming YouTube DD Max. Tentunya BPL Semi Pro 2021 mempertemukan antara Besi Tua yang mana berhadapan dengan Ortu FC. Betul, Ortu tim baru juga ya, tim baru seperti halnya Aloha, seperti halnya juga tadi tim Bandung Applause ya Mojan. Betul. Tim baru yang atau tampil di Bandung Premier League Semi Pro ini, dan sementara Besi Tua adalah tim lama, tim yang bisa dibilang konsisten ketika tampil di BPL Liga 1. Dan ini lagi-lagi pertandingannya bisa dibilang berkaca ke pertandingan sebelumnya, di mana Grizzly tim bisa dibilang tim yang sudah pernah di BPL berhadapan dengan Bandung Applause tadi dengan tim baru. Betul sekali Bang Agus, dan ada gol tadi yang terjadi di mana serangan yang sangat luar biasa, serangan counter attack cepat yang dilakukan oleh anak-anak dari Besi Tua dan langsung merubah skor menjadi 1-0 untuk kemenangan Besi Tua atas Ortu FC. Ya, betul sekali tadi peluang dan terlepas ya. Kualitas ini nampaknya dari gelandang serang mereka yang berkepala pelontos semuanya. Betul. Divi ya. Divi Bung. Kualitas terlepas dengan kaki kiri tadi. Memberikan umpan yang cukup baik. Makan juga kan? Dan kembali lagi masih anak-anak dari Ortu membangun serangan nomor punggung 31. Masih kembali lagi Bung Agus, di mana sudah unggul 1-0 atas Besi Tua. Ortu FC langsung menekan dari sektor sebelah kiri dan kembali lagi tendangan sudut yang akan diambil oleh anak-anak dari Ortu FC. ya betul ya. Ini bisa dibilang gol tercepat di Bandung Premier League Semi Pro di pekan pertama Bojan. Betul sekali ya. Rekor di mana gol langsung tercipta dari pemain Besi Tua. Ini gol tercepat mengalahkan gol sebelumnya yang tercipta di babak kedua ya, kalau tidak salah tadi di pertandingan yang pertama. Masih kembalikan lagi anak-anak dari Ortu FC, atau ada pemain dari Besi Tua Riki tadi yang langsung berduel dengan pemain dari Ortu, sehingga kembali lagi menghasilkan tendangan bebas saja yang akan diambil pendek saja kepada rekannya di sana. Siapa yang akan dituju? Berikan cutback kepada rekannya. 41, berikan 41 kepada sektor sebelah kanan. Ada lagi Riki, masih Riki, maksudnya angkat bola, tapi masih mengenai salah satu pemain dari Ortu FC. Kembali lagi, terlalu tega. Bagus di menit-menit awal, memang sudah ada serangan demi serangan, bahkan Besi Tua sendiri sudah build up dan menghasilkan 1 gol, Bagus. Ya betul, ini hal yang cukup bagus ya bagi Besi Tua, dimana tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika ada peluang tadi di awal-awal babak pertama tadi, dimana langsung melakukan sebuah atau gol ya, menciptakan sebuah gol. Lagi memang tidak lepas dari peran aktor penyerang mereka, yaitu Divi yang beroperasi di gelandang serang atau di attacking midfielder. Sebaliknya dari Ortu ini pengalaman juga bagi mereka yang baru mengikuti kompetisi, dan diharapkan demam panggung mereka harus segera dihilangkan dan mereka harus berfokus segera menyusul ketertinggalan defisit 0-1 di Mojan. Betul sekali, kembalikan lagi masih ada di bangun cadangan juga pemain-pemain hebat Besi Tua. Besi Tua merupakan tim lama Bandung Premier League, bahkan dari musim pertama hingga musim 5 ini selalu konsisten berada di Liga 1 Bandung Premier League, Agus. Iya betul, memang di klasmen juga di akhir-akhir kompetisi Besi Tua ini tidak terlalu jauh ya, artinya tidak melewati sampai ke tengah atau
mereka berada di sekitar 5 besar, mereka berada di 8 besar. Cantik sekali. Apa yang akan terjadi? Tendang terus ke depan. Lagi-lagi dapat ditepis dengan cukup baik oleh penjaga gawang dari Orto FC. Masih siapa yang akan masih kutak-atik lagi, step over lagi, tendang langsung berbahaya di sana. Heading lagi-lagi dapat diamankan dengan cukup baik oleh penjaga ataupun oleh pemain belakang dari Orto FC. Masih serangan build-up dilakukan. Kembalikan lagi nomor punggung 11. Umpan cantik Ciamik paripurna. Tendang siapa yang akan tahu? Lagi-lagi dapat dipatahkan dengan cukup cantik Bung Agus. Iya, cukup baik ya tadi di mana pembacaan bola ketika terpas itu dilakukan, mereka cukup tenang ya. Ada pemain belakang yang cukup tenang menghalau bola tadi, di mana serangan yang saya pikir itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Orto untuk bisa menciptakan sebuah peluang setidaknya boleh. Betul sekali Kak. Dan komposisi pemain belakang dari Besi Tua sendiri merupakan pemain muda Bung Agus. Masih kelihatan muda. Bagus sekali berbahaya di sana. Apa yang akan terjadi? Sayang, seribu sayang tadi. Apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Besi Tua Bung Agus? Di mana bola sudah berada di depan matanya, tetapi kembali lagi keberanian penjaga gawang dari Orto FC untuk keluar dari sarangnya untuk bisa mengamankan jantung pertahanannya. Ya betul, tadi mencoba melakukan bola lob ya terhadap penjaga gawang dari Orto, namun sangat disayangkan terlalu tinggi Mojan itu tidak terlepas karena seperti yang Mojan bilang tadi, kipernya keluar dari sarangnya, artinya menutup ruang tembak dari secara arah diagonal ya, dan mencoba dia mengangkat bola melakukan sebuah lob, namun sangat disayangkan masih terlalu tinggi. Aman gawang dari Orto untuk kali kedua ini. Betul sekali, kembalikan lagi ke lapangan. Dan tadi ada nomor punggung 12 yang dijatuhkan oleh salah satu pemain dari Orto. Kembali lagi sebuah keuntungan sendiri untuk Besi Tua. Bung Agus, kalau kita lihat ada beberapa pemain lama yang masih berbaju Besi Tua, tapi kalau kita lihat ada juga banyak juga pemain muda yang dikolaborasikan dengan pemain lama untuk mengarungi kompetisi Liga Semi Pro Bandung Premier League ini, Bagus. Lagi-lagi gol terjadi melalui aspirasi yang sangat atau sontekan yang cukup apik yang dilakukan oleh pemain dari Besi Tua dan merubah skor menjadi 2-0, Agus. Ya betul, berawal dari set piece, berawal dari tendangan bebas dari eksekutor kaki kiri tadi. Dia tidak melakukan crossing untuk bola di sudut, tapi dia memberikan bola sekitar selutut lah ya, selutut, sehingga tadi mampu dilesakan dengan kaki oleh pemain dari Besi Tua, dan muncul ya tadi sebuah aksi yang cukup baik, timing yang pas saya pikir, dan berhasil mengelabui penjaga dari Orto, dan 2-0 keunggulan sementara ini untuk Besi Tua Moja. Besi Tua ada pemain-pemain muda yang tentu akan menjadi kolaborasi yang cukup baik juga, seperti halnya Grizzly ya tadi di pertandingan yang sebelumnya, hal yang sama juga demikian. Namun sekarang ini Besi Tua langsung tancap gas, mereka tidak kendor-kendor, langsung menciptakan rekor dengan 2-0, bahkan ini baru di pertengahan babak pertama. Seperti itu Moja. Betul sekali Bung Agus, di mana cuaca yang semakin cerah merona seperti hari-hari bersamanya mungkin Bung Agus. Ya, malam minggu ya. Malam minggu ya. Ya ini malam minggu yang seakan-akan panjang gitu ya. Betul. Dan kembali lagi mitra olahraga di mana berada. Orto FC masih tertinggal dengan skor 2-0 atas tim dari Besi Tua, di mana gol tersebut melalui tendangan bebas dan satu lagi Sontekan ya tadi. betul. Berawal dari servis juga. Iya. Artinya di sini mungkin kedua-duanya itu hasil dari sebuah tendangan bebas, dan ini harus diantisipasi oleh pemain dari Orto, jangan sampai kejadiannya berulang terus. Mereka melakukan sebuah pelanggaran yang berturut-turut di sekitar area 16 Moja. Betul sekali, kembalikan lagi nomor punggung 4 akan mengambil inisiatif tendangan gawang, di mana pemain muda yang dimiliki oleh Besi Tua bahkan percaya ya
bahwa pemain muda itu harus maju, seakan-akan langsung mengkolaborasikan pemain yang berpengalaman di Liga Bandung Premier League dengan pemain yang baru bergabung dengan Bandung Premier League, Bung Agus. Ya betul ya. Memang di sepak bola memang diharapkannya seperti itu, bahwa artinya kita harus ada sambung generasi ya, karena tidak mungkin pemain itu saja yang bermain untuk khususnya di Bandung Premier League Semi Pro ini. Artinya harus ada regenerasi, harus ada pemain muda mungkin yang nantinya sekarang ini bermain muda-muda, mungkin di musim-musim ke depan mereka lah yang akan menjadi senior. Tadi kita lihat juga di statusnya tim dari PS Wakanda ya, ada nama Wahyu Gastanto tadi, Wahyu yang dulunya menjadi seorang pemain yang kita ketahui kualitasnya cukup bagus, juga bahkan seorang back yang sulit untuk dilewati, tapi tadi berada di bench atau berada menjadi seorang kreator di atau kepelatihan ya. Dan ini regenerasi yang cukup baik, pemain yang sudah menjadi bintangnya PS Wakanda di Bandung Premier League Liga 1 sekarang tampil sebagai pelatih, dan itulah regenerasinya. Mungkin di pemain muda seperti itu, artinya jangan sungkan untuk menampilkan pemain muda, berikanlah jam terbang. Berharap di sini pemain-pemain muda lebih diperjuangkan karena peluang mereka sangat besar, karena kita juga menyediakan sebetulnya kesempatan nantinya untuk bisa mengikuti seleksi di level nasional. Artinya ada kesempatan-kesempatan untuk pemain-pemain muda ke jenjang nasional. Walaupun ya kita nanti lihat dulu kualitas mereka sudah layak apa belum. Namun jam terbang di seperti halnya Semi Pro atau Bandung Premier Liga 1, mereka harus diberikan jam terbang agar mereka ini bisa meningkatkan dan menunjukkan sebetulnya kualitas mereka itu seperti apa, seperti itu. Betul, kepercayaan ya intinya, Bos ya. Masih ada Stevie di sana, tingkat back ke belakang. Angkat tengah ada Devi di sana, masih Devi, tetapi dapat berebut kembali. Masih anak-anak dari Ortu membangun serangan kembali dari sektor sebelah kanan. Akan tetapi lagi-lagi terlalu deras apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Ortu FC. Yes, betul sekali Bojan. Ya, dan untuk kita mengingatkan ya kepada sekali yang menyaksikan di rumah, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya. Betul sekali. Dan share sebanyak-banyaknya, dan bagi yang ingin salam-salam boleh tulis di kolom komentar, dan nanti untuk kemudian juga ya akan menyampaikan salam-salam tersebut ya. Boleh sekali, boleh nanti kirim aja di kolom komentar, nanti kita akan sebutin salamnya dari mana, buat siapa, boleh ya, sok sebanyak-banyaknya. Kembali lagi anak-anak dari Besi Tua membangun serangan kembali, masih ada nomor punggung 12, masih 12 kembali. Baik sekali melakukan step over yang cukup cantik. Pemain nomor punggung 12 yang dimiliki oleh Besi Tua ini kolaborasi ya antara Zikri nomor punggung 12 dan tentunya ada juga gelandang kreatif yaitu Devi Muhammad di lini tengah. Ya, betul sekali Bojan. Dan ini yang seperti halnya tadi saya bilang, tim Ortu ini jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran di sekitar area kotak 16, karena sudah terjadi 2 kali gol itu dari hal seperti itu, dan sekarang terjadi lagi, dan ini servis kembali. Apakah ini kali ketiga kejadian serupa akan terjadi, dan itu harus diantisipasi oleh pertahanan dari Ortu FC ini. Dan ini juga kesempatan melalui servis yang bisa dimanfaatkan, dan tadi kualitasnya adalah bola selutut yang diberikan. Apa sekarang closing atau apa masih kita nantikan. Ya, dan nampaknya bola langsung tadi. Bola langsung yang masih dapat diantisipasi oleh back tangguh dari Ortu FC, dan peluang kemudian terjadi lagi tadi kemelut di area kotak penalti, namun masih menyamping dan hanya menghasilkan gol saja. Ya, sekali lagi kami mengingatkan untuk bisa menyaksikan di rumah.
kembali lagi Zikri, masih Zikri, kutak-atik lagi Zikri. Oh, tetapi kontrolnya terlalu terbaca Bung Agus sehingga dapat dengan mudahnya diamankan oleh lini belakang dari Ortu FC. Ya, betul sekali. Ya, dan juga boleh ya untuk pemirsa yang menyaksikan di rumah, mungkin ada pemain idolanya, siapa idolanya, boleh dicantumkan di kolom komentar ataupun salam-salamnya. Atensi Anda akan sangat kami hargai, dan tentu masukan dan kritikan yang membangun itulah yang kami tunggu, mulai dari live streaming, mungkin ada masukan untuk Bandung Premier League Semifinalnya harus seperti apa lagi, itu akan kami tampung ya. Ada kritik dan saran Anda yang akan membuat kami terus berkembang, dan itulah akan menjadi obat atau menjadi feel motivasi untuk kami terus berkembang. Jangan lupa juga untuk mendukung channel YouTube Didimax melalui subscribe di akun ini, dan juga like dan komentar, juga share sebanyak-banyaknya. Dan bagi Anda juga yang ingin gimana sih gitu kan mengetahui seputar Bandung Premier League Semi Pro. Nah, kami selaku host memang mengingatkan Anda bisa mengikuti kami di akun Instagram dengan cara memfollow Bandung Premier League 1 ya, ada satunya. Sekali lagi untuk bisa mengikuti ataupun melihat klasmen, melihat hasil pertandingan, dan khususnya jadwal pertandingan untuk pekan-pekan selanjutnya, Anda bisa memfollow kami di Instagram @Bandung Premier League 1, dan juga Anda bisa menyaksikan live streamingnya di sini di Didimax Official. Dan tentu ini diselenggarakan atau di pertandingan dari BPA Sempro ini di hari libur ya. Hari Sabtu kita ada 4 pertandingan, dan tentu di hari Minggu ada 6 pertandingan. Total 20 tim yang mengikuti Liga Semi Pro Bandung Premier League ini akan bertanding dengan sistem single match atau satu pertandingan saja, namun hitung-hitungannya adalah kompetisi penuh, dan tim dengan poin terbanyak akan menjadi juara di kompetisi Bandung Premier League Semi Pro ini. Dan saya kembalikan ke Bung Hasan. Terima kasih Bung Agus tentunya, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk para sponsor yang selalu mendukung acara atau perhelatan Liga Semi Pro Bandung League. Ada juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Didimax, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang BJB, kepada Mills, Kalsi tentunya, dan kepada BPN, CS Ketenagakerjaan, dan juga Asuransi Raksa. Terima kasih juga yang selalu senantiasa mendukung perhelatan Liga Semi Pro Bandung Premier League 2021. Tentunya kembali lagi Ortu FC akan bangun serangan ataupun tendangan bebas yang akan dimaksimalkan. Tendang sudah ke depan, tetapi terlalu tinggi lagi-lagi. Apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Ortu FC sehingga hanya melambung di atas lisan gawang. Kembali lagi anak-anak dari Besi Tua bangun serangan kembali. Siapa di sana? Masih kotak-atik kembali, berikan pendek kepada rekannya di sana. Apa step over? Siapa yang akan dituju? Tendang. Oh, umpan long ball yang cantik sekali pada nomor 7. Tetapi pembacaan bola dari pemain belakang Ortu FC sangat baik tadi kepada nomor 7 Asep itu. Masih Asep berikan siapa? Nomor punggung 12. Masih berikan lagi. Masih Asep dibayang-bayangi. Masih Asep. Oh, masih Asep kuat sekali. Kembali lagi tentunya dan menghasilkan. Dan seperti biasa tentunya kita mengingatkan kepada semua tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, jauhi kerumunan, dan tetap mencuci tangan. Ya, betul sekali Mojan. Mana menjadi hal yang menjadi prioritas bagi seluruh kalangan masyarakat di Cegat Raya ini, untuk protokol kesehatan yang menjadi hal utama ya. Dan bagi Anda juga yang di rumah, untuk tetap
protokol kesehatan semandiri mungkin ya. Kami juga di sini kita sama-sama berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Seperti itu ya. Betul sekali, semoga COVID ini berakhir bagus ya, cepat berakhir dan kita kembali normal kembali sehingga kita bisa mencari bibit-bibit muda lagi ya yang akan kita salurkan ke tim-tim profesional yang ada di Indonesia. Ya. Seperti bagus, kembali lagi ke lapangan masih anak-anak dari Besi Tua, tetapi kembali lagi cukup kesulitan Bu Agus sejauh ini memasuki pertengahan babak pertama. Hal apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak dari Orto FC? Ya, Orto memang di sini Orto FC ini saya juga masih lihat-lihat ya kekuatannya sebetulnya seperti apa, timnya seperti apa. Tapi dengan ketertinggalan 0-2 di dalam sepak bola itu hal yang harus segera diperbaiki ya, karena 3 poin yang mereka harapkan bisa diambil di pekan pertama ini tentu dengan ketertinggal 0-2 kali ini. Ketika 0-2 kali ini mereka harus segera bangkit ya, harus segera memperbaiki apa yang sebetulnya kurang di lapangan. Nampaknya di sini juga lini tengah terlihat kalah ya dari pergerakan para pemain dari Besi Tua. Artinya di sini kemudian pemain atau official sendiri dari Ortu diharapkan melihat kekurangan-kekurangan dan pemain mana mungkin yang harus segera dimasukkan, karena tertinggal 0-2. Terus ini juga masih di babak pertama, masih ada waktu yang cukup panjang, harus ada perbaikan di mana mereka segera mengejar ketertinggalan. Mereka harus setidaknya mengurangi risiko agar tidak terlalu jauh. Dan jangan lupa juga seperti halnya di pertandingan tadi ya, bukan hal yang tidak mungkin ketika di lapangan itu terjadi hal-hal yang berbeda, yang bahkan di luar dugaan tadi seperti Grizzly yang sempat tertinggal terlebih dahulu 1-0 atau 0-1, mereka bisa membalikkan keadaan menjadi 3-1. Kejadian apapun bisa terjadi di lapangan dan bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang itu. Seperti itu, wajar. Betul sekali bagus. Dimana kalau kita lihat beberapa kali Besi Tua seperti belum puas dengan 2 gol ya, dimana mereka selalu memanfaatkan celah per celah yang berada di sektor sebelah kanan aja. Tapi kalau kita lihat di sini ada salah satu pemain yang sangat luar biasa juga, Saudara Zikri, satu pemain serba bisa yang dimiliki, bahkan dia biasa jadi wingers ataupun bisa merapat ke jadi striker Bu Agus. Ya, betul sekali Wajan. Bukan hal bisa dibilang kemenangan masih di atas angin juga ya bagi kedua tim, karena skor 2-0 juga bukan jadi jaminan sampai mereka terlena dengan sudah menjadi 2-0 terus leha-leha dan bermain bukan dengan strategi yang sudah diterapkan sedemikian rupa oleh pelatih. Mereka di sini harus konsisten saja. Mungkin di sini lebih menikmati jalannya pertandingan karena mereka sudah unggul ya. Karena ini juga pengalaman bagi mereka di kancah Bandung Galeri Semi Pro, artinya mereka naik satu kasta. Dan sebaliknya ini bagi Ortu dengan pengalaman di match pertama dari pekan pertama ini, mereka langsung berhadapan dengan tim yang sudah terlebih dahulu tampil di Liga 1 Bandung Premier League. Artinya ini kesempatan juga mereka ya, kesempatan mencoba-coba pemain. Mungkin ketika melihat pemain yang sudah berpotensi untuk diganti, cobalah diganti. Ketika mereka sudah mulai melihat bahwa sektor inilah yang kekurangan, mereka langsung mencoba pemain-pemainnya agar ini juga menjadi perbaikan untuk mereka di pekan selanjutnya, khususnya di pekan kedua nanti. Mungkin lawannya akan lebih dari ini lagi. Betul sekali Bu Agus, tadi ada serangan yang sangat-sangat luar biasa dari sektor sebelah kiri, di mana Zikri tadi maksudnya akan memberikan umpan ke tengah, tetapi kembali lagi bolanya terlalu deras sehingga tidak dapat dimaksimalkan ataupun tidak dapat diambil dengan cukup baik Bu Agus.
Ya, betul sekali kemudian. Dan juga ini sudah memasuki ke penghujung dari babak pertama ya. Dan terlihat dari kedua tim belum ada perubahan. Mungkin masih ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana tim ini bekerja sama dan sejauh mana strategi yang sudah ditata secara mungkin di sebelum pertandingan ya. Ini bahkan persiapan mereka sudah cukup lama dan ingin melihat sejauh mana kualitas atau memerankan apa yang sebetulnya diinginkan pelatih dari setiap pelatih masing-masing ya. Betul sekali, masih ada Zikri. Oh, Zikri masuk dalam hati. Kembali lagi. Oh, bola yang sangat-sangat indah diberikan oleh pemain yang cukup baik menurut saya di pertandingan kali ini, Bung Agus. Beberapa kali mengancam gawang dari Orto FC, tetapi kembali lagi belum dapat memberikan dengan atau menambah pundi-pundi golnya. Ya, betul sekali, lagi-lagi tekanan ini dari Besi Tua lebih banyak dari sektor sebelah kiri wajan dengan kualitas crossing yang cukup baik. Tinggal bagaimana finishing ya, dimana ujung tombak dari Besi Tua ini memanfaatkan umpan sekecil apapun, tapi terlihat dari sektor kiri ini matang-matang ya umpannya wajan, bagus-bagus. Tinggal bagaimana mereka mengkonversi bola itu menjadi sebuah gol. Betul sekali, Bung Agus. Kembali lagi anak-anak dari Besi Tua mengambil inisiatif perjalanan lewat nomor 10. Oh, canggih sekali. Kembali lagi 1-2. Oh, mengajak Supri lagi. Oh, harus dijatuhkan. Kembali lincah Bung dari Besi Tua ini tentunya selalu merepotkan, tetapi kembali lagi sikap sportivitas yang dilakukan oleh anak-anak dari Orto FC buat respect tentunya sangat luar biasa pemain dari Orto ini. Kembali lagi sebuah peluang yang mana ini adalah salah satu makanan dari Divi tentunya, tendangan seperti ini ataupun tendangan bebas yang menjadi keuntungan dan langsung respon lebih cepat dengan ada beberapa pemasukan pemain-pemain yang lebih segar bahkan yang berkontribusi lebih tentunya, Agus. Ya, betul sekali Bojan, karena terus tertekan dan juga ini ada peluang dari servis lagi Bojan, seperti halnya terjadi di 2 gol yang sebelumnya. Akankah ini terjadi hal yang sama kalau kita lihat? Oh iya, ternyata nampaknya mudah saja bagi penjaga gawang untuk mengantisipasi tendangan dengan kaki kiri tadi. Dan lagi-lagi memang harus memaksa para pemain dari Orto ini melakukan sebuah pelanggaran. Masih beruntung juga tidak melakukannya di area kotak penalti. Itu yang harus diantisipasi, dan bahaya memang. Betul, Bung. Kembali lagi anak-anak dari Besi Tua mengambil inisiatif yang cukup baik tentunya untuk main possession ball. Biarkan tentu saja ada nomor 33 pemain dari dapat diinjui kembali. Ada masih Divi sendirian saja, berikan kembali kepada rekannya di sana. Angkat lagi Zikri, orang yang selalu diberikan bola-bola manja. Masih Zikri kembali, ada Asep di sana. Angkat Asep bola manja, kembali lagi. Berbahaya di sana. Ada Ricky, masih Ricky sendirian. Ricky kutak-katik lagi, berikan kepada Asep. Masih Asep lakukan step over. Asep masih ada sendirian. Angkat Asep ke tengah, berbahaya. Maksudnya Zikri lagi tadi. Tetapi lagi-lagi anak-anak dari Orto FC tidak mau membiarkan gawangnya kemasukan lagi yang kesekian kalinya. Kembali lagi nomor punggung 6, utak-atik nomor punggung 6, berikan kepada nomor 33. Masih bilang serangan dari bawah. Umpan lagi pada nomor punggung 80. Masih 80 umpan. Cantik sekali, siapa yang tuju lagi dan lagi. Sudah berada dalam posisi offside. Ya memang ya, mencoba mereka mungkin melakukan penyerangan tadi melalui tumpas. Saya kan walaupun posisinya berada dalam posisi offset, tapi itu sudah masuk ke kategori mereka ini berusaha Mereka berusaha segera mengejar ketertinggalan dengan bola-bola atau peluang-peluang sekecil apapun mereka mencoba menciptakannya. Itu baik, saya pikir sebelum jeda istirahat babak pertama dan kolaborasi mereka memang
agak sedikit kesulitan, jadi tidak terlepas dari pressure para pemain dari Besi Tua yang tidak memberikan banyak ruang ya kepada pemain dari OT ini untuk berbalik badan dan melakukan sebuah akselerasi. Dan ya, peluang apa yang terjadi dari Bowajan di mana itu yang kita nantikan dan kita tunggu-tunggu adalah sebuah jawaban dari tim Orto yang mampu menciptakan sebuah gol dan memperkecil ketinggalan dengan skor 1-2, di mana sebuah akselerasi yang cukup ciamik tadi dari wing sebelah kiri Orto yang beliuk-beliuk melakukan step open melewati satu pemain, memberikan sebuah umpan ke area kotak penalti atau umpan cutback tadi dan langsung ditendang dengan tanpa amnesti tadi dan terjadi sebuah gol dan 1-2 untuk Orto yang masih tertinggal dengan defisit 1 gol ini. Kemudian betul sekali Bu Agus, semakin lama saja di mana kalau kita lihat ada gol yang terjadi itu menandakan bahwa OTFC akan kembali lagi untuk bisa menyamakan kedudukan tentunya. Kembali lagi masih anak-anak dari Besi Tua, masih nomor 41 sampai ke belakang, berikan kepada nomor 24. Mau siapa yang akan dituju? Angkat ke tengah. Masih ada Zikri. Ada Zikri. Oh, lagi-lagi Zikri. Pemain yang tidak ada kata lelah, Bung Agus. Ya, terus berlari ya bergantian dengan Asep ya dari nomor 27 kemudian di sektor sebelah kiri penyerangan dan cukup mudah sedikit Zikri ini terus diberikan tupas oleh Gipi. Artinya penyerangan yang cukup sudah tertata dan sudah disiapkan dari latihan di persiapan sebelumnya, kemudian bahwa permainan dari Besi Tua inilah ciri khas dan gaya bermain dari Besi Tua, sebuah tupas-tupas yang memang dilakukan oleh Dipi selaku attacking midfielder atau gelandang serang dari Besi Tua yang memberikan sebuah tupas-tupas ke kiri, ke kanan, bahkan dari tengah juga, dan terakhir gelandang pengangkut air yang atau mendampingi saudara Dipi ini cukup baik sehingga Dipi lebih diberikan kesempatan untuk mobile, lebih diberikan kesempatan untuk berluasa lagi menguasai di tengah maupun menjelajah ke setiap penjuru lapangan dan terbukti ya akurasi umpan dari Dipi ini sangat nyaman dan terbukti beberapa atau gol pertama tadi juga tercipta melalui akselerasi umpan tepas dari saudara Dipi ini Moja. Oke bos, kembali lagi ke lapangan di mana ada sebuah kesempatan yang akan diambil oleh pemain dari Orto FC. Tendang sudah ke depan, kita tengok bermain dan kembali lagi jawaban itu masih ada, tentunya langsung direspon secara cepat oleh anak-anak dari Orto FC. Agus. Ya, betul sekali, itu yang saya bilang tadi dan jawaban pertama sudah terjadi dengan gol tadi dari gol pertama dari Orto, kemudian jawaban kedua dan tersaji kali ini melalui gol yang spektakuler, gol yang cukup baik. Itu dia sepak bola bukan matematika bola, artinya ada kesempatan, ada waktu, ada kesempatan dan tercipta tadi sebuah gol yang cukup cantik, 2-2 skor saat ini dan game on untuk Operation Sebolnya. Betul sekali Bung Agus, ini akan cukup seru Bung Agus. Kedua selesai di mana kalau banyaknya tim-tim yang tadi ada juga sebelumnya ada tim yang menang dulu 1-0, tetapi dibalik Bung Agus di epic comeback jadi 3-1. Ya betul. Tadi tim baru yang sempat unggul terlebih dahulu ya di pertandingan sangat Grizzly. Tapi sekarang tim lama yang menciptakan gol dulu kemudian dibalas oleh tim baru seperti OFC ini. Masih banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Tetapi sebaliknya inilah yang saya bilang tadi bahwa jangan terlalu nyaman ketika unggul walaupun sudah dengan 2-0 ya. Mereka terlena sempat mengira bahwa atau keasikan di lapangan tanpa mengawali pergerakan-pergerakan pemain dari waktu ini. Alhasil mereka kedodoran bahkan dengan 2 gol berturut-turut dalam waktu yang memang singkat ya, terbilang singkat, hanya berbeda sekitar 5 menit saja saja.
akhir babak pertama sudah usai. Dengan demikian skor sementara 2-2 untuk kedua kesebelasan antara Orto FC akan berhadapan dengan Besi Tua. Dan tentunya seperti biasa Bung Agus sedikit saja Bung Agus komentarnya sebelum rehat sejenak Bung Agus. Ya betul. Ya, saya melihat di sini Bojan tadi ketika Besi Tua tampil cukup baik, menciptakan gol dengan rekor tercepat di GPL Semi Pro di pekan pertama ini, dan disusul dengan satu gol lagi melalui aksi sontekan ya tadi. Dan sekarang Ortu, tim baru, mampu menciptakan 2 gol berturut-turut hanya berselang sekitar 5 menit. Itulah jawaban dari tim baru. Saya pikir ini aplaus yang luar biasa untuk tim Ortu FC yang mampu menciptakan 2 gol berturut-turut, dan Besi Tua yang mampu menciptakan 2 gol di babak pertama tadi dengan cukup cepat juga ya. Dan saya pikir ini pertandingan yang cukup menarik bagi pemirsa yang menyaksikan di YouTube di DPR Official. Jangan kemana-mana ya, dan kita akan kemudian ya. Kita akan lihat dulu, nanti kita akan segera kembali sudah jeda pariwara. Berikut ini tetap di Liga Semi Pro BPL 2021.
Oke, selamat sore. Kita dari berada, tentunya kita akan kembali lagi di babak kedua untuk antara Persua berhadapan dengan Orto FC. Di mana seperti biasa saya masih ditemani oleh analisis Bandung Premier League yaitu Bung Agus. Bung Agus, di babak kedua ini hal apa saja yang akan terjadi setelah tadi ada kontra strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih? Ya, saya pikir di babak kedua ini Mojan akan terjadi pertandingan baru seperti halnya 0-0 lagi ya, karena skor 2 sama itu masih berbagi poin, artinya kita bisa bilang ini dari awal lagi walaupun skor sudah 2 sama, karena ini Besi Tua jadi bingung juga ini harus lebih ofensif atau gimana, karena pemain yang ada di lapangan kali ini masih kita lihat sama ya, artinya masih pemain-pemain yang di babak pertama tadi belum ada rotasi dari kedua tim untuk babak kedua ini. Dan saya pikir Besi Tua di sini akan melakukan lagi hal yang sama seperti babak pertama tadi, mencoba untuk lebih cepat lagi menciptakan gol. Tapi sebaliknya Ortu di sini terlihat lebih agak sedikit menunggu terlebih dahulu ya, dan mereka mengandalkan serangan-serangan balik untuk bisa kesempatan saat ini ada kesempatan untuk bisa mengungguli Mojan. Betul sekali bagus, pertandingan semakin panas saja untuk kedua kesebelasan. Beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Orto FC berhasil dikandaskan oleh pemain belakang dari Besi Tua. Dan Bung Agus, setelah kita melihat tentunya anak-anak dari Besi Tua beberapa kali selalu mengancam lewat serangan yang dikomandoi oleh Divi, Bung Agus. Ya, betul sekali ya. Lagi memang di sini aktornya adalah Divi, umpan-umpan dengan tentu passing kualitas pemain dengan kaki kidal itu lebih akurat. Saya pikir Mojan apalagi ini berada di pos gelandang serang yang diharapkan menjadi penopang, menjadi kreator, menjadi istilahnya raja bola di lini tengah dan di Besi Tua untuk bisa lebih ofensif lagi, untuk bisa segera menciptakan gol. Dan sebaliknya dari Ortu yang memang tim baru ini juga diharapkan tampil seperti halnya melewati atau seperti tadi ya, setelah pertengahan babak pertama mereka keluar menyerang dan akhirnya mampu menciptakan gol. Dan baru saja tercipta juga on target Mojan dari Besi Tua yang seperti yang saya bilang tadi, langsung bergegas cepat Besi Tua ingin kembali mengungguli pertandingan ini Mojan. Betul sekali Bung Agus, dimana tadi ada peluang dari seorang Zikri, tetapi tendangannya masih terlalu mudah ya, dan berhasil diamankan dengan cukup baik Agus. Kembali lagi masih anak dari Orto FC nomor 29 lagi pemain yang mempunyai kecepatan yang cukup baik dan dapat tentunya langsung diamankan oleh penjaga gawang dari Besi Tua. Kembali lagi masih Besi Tua, gerak serangan, angkat ke depan. Lagi-lagi yang dituju ada pemain belakang yang dari Orto FC, ada lagi di sana 1-2 dilakukan. Maksudnya dengan seorang Zikri 1-2 tapi dapat dihalau kembali. Masih nomor punggung 41 tadi ada pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain muda atau pemain belakang termuda di Besi Tua, bagus. Ya betul ya, kolaborasi terlihat lagi-lagi di tim dari Besi Tua, umpan-umpan daerah atau one to touch tadi terlihat dari pemain-pemain, bahkan bukan Divi ya, Divi tadi terlihat lebih menjaga kedalaman, namun di sisi lain mereka mencoba dan terus mencoba untuk segera mengungguli lagi pertandingan agar mereka dapatkan kembali pertandingan sebetulnya yang mereka sempat ungguli tadi di awal babak pertama ini Mojan. Tapi sebaliknya dari Ortu, mereka tidak mau kalah, mereka terus mencoba melakukan aksi-aksi mulai serangan-serangan balik yang terlihat memang lebih menunggu terlebih dahulu karena tidak ingin mungkin kejadian serupa terjadi seperti di awal babak pertama mereka tertinggal terlebih dahulu 0-2 dan sekarang mereka lebih disiplin lagi menjaga kedalaman, kemudian sekali
melakukan sebuah serangan balik dengan mengandalkan kecepatan dari wing mereka maupun juga ujung tombak dari Orto FC di bawahnya. Betul sekali Bung Agus. Dan kita lihat tentunya ada beberapa hal yang selalu menjadi problem utama di tim sendiri, yaitu stamina ya Bung Agus, di mana cuaca yang cukup terik ini membuat stamina sering terkuras Bung Agus. Ya betul ya, itu juga harus diperhatikan karena cuaca yang sangat panas sekarang di lapangan progresif Kota Bandung. Ini juga harus diperhatikan khususnya para ofisial atau pelatih dari kedua tim, dimana harus pintar-pintar melihat pemain yang mungkin sudah kelelahan, stamina yang mulai turun. Itu hal yang harus segera diantisipasi dan mereka harus menggantikan dengan pemain yang masih stamina-nya cukup full ya, masih berada di bangku cadangan. Dan sekali lagi kami mengingatkan kepada pemirsa ya, menyaksikan tayangan live streaming dari rumah untuk mendukung channel kami. Anda bisa melakukan subscribe dan juga untuk memberitahu rekan-rekan untuk menonton, khususnya pecinta bola. Anda juga bisa share sebanyak-banyaknya dan diakhiri salam-salam atensi Anda kami tunggu di kolom komentar, bisa dicantumkan, dan juga kami menunggu juga kritik dan saran yang membangun dari pemirsa semua yang menyaksikan di live streaming di Mimik Official. Tentu akan kami tampung dan itu menjadi hal yang sangat positif bagi kami karena itu akan menjadi modal utama kami untuk terus berkembang dan tentu selamat menyaksikan inilah sajian dari kami pertandingan yang diselenggarakan di Bandung Premier League Semi Pro yang harus tetap ya nonton dari rumah. Kita juga harus selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan yang mandiri dan bekerja sama. Saya juga demikian di sini kemudian dan semua kru di Bandung Premier League tetap mematuhi hal itu dan kita bekerja sama-sama memotong rantai penyebaran COVID-19 seperti itu kemudian. Terima kasih Bung Agus, sangat luar biasa Bung Agus. Dan Bung Agus, kalau kita melihat tentang ada salah satu pemain sebenarnya yang masih harus mendapatkan perawatan di lapangan, salah satu pemain dari Orto FC nomor punggung 30 tentunya. Dan Bung Agus, ini belum ada gol lagi yang terjadi dan sementara masih 2-2. Akankah Orto dan Persib 2 berbagi angka? Ya, saya pikir itu memang bisa juga terjadi, tapi ini masih ada sisa waktu yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim baik Orto FC maupun juga dari Persib 2. Masih ada kesempatan untuk menciptakan sebuah gol, tapi saya kalau melihat dari yang ada di lapangan ya, kalau melihat dari Persib 2 ini ketakutan juga hal terjadi serupa di penghujung babak yang pertama tadi. Mereka terlalu asik bermain, terlalu asik menyerang, akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol, bahkan beruntun tadi hanya berselang sekitar 5 menit saja kemudian. Dan sebaliknya bagi waktu mereka sebetulnya sudah di atas angin ya tadi, sudah bisa menyamakan kedudukan, namun terkesan terlihat lebih menunggu dibanding mereka menyelesaikan sebuah serangan-serangan seperti itu kemudian. Dan sebuah kesempatan Bung Agus lagi-lagi ini jatah preman biasanya diambil Divi karena ini melainkan tendangan kesukaannya Divi Bung Agus. Tapi beda katanya. Kok beda? Jigri Bung Agus. Ini Jigri akankah ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik ataukah masih bisa melambung jauh? Ya, area yang cukup menjanjikan sebetulnya untuk para eksekutor yang biasa melakukan tendangan dari luar kotak penalti kemudian. Tapi ini juga dengan syarat mampu melewati pagar hidup yang sudah dilakukan waktunya ini meminta 4 sampai 5 pemain biasanya di area seperti ini dijaga gawang untuk di pagar bisa menambahkan 6 pemain. Ini naik kabelan ini bisa dan ya sangat disayangkan tadi sebuah peluang yang dilakukan oleh Zikri nampaknya sang pelatih cepat dari Persib 2
sebuah servis yang sudah dirancang nampaknya oleh dirinya namun masih diselamatkan oleh instan gawang dan kembali aman gawang dari Ortu FC Bung Ojan. Betul sekali Pak Agus. Kembali lagi mau sih kalau kita lihat anak-anak dari misi tua belum ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh tim pelatih, masih menunggu dan masih memanfaatkan pemain-pemain yang berada di lapangan. Belum ada kontra strategi, begitupun dari Orto FC masih cukup berhati-hati untuk membuild up serangan ataupun bertahan. Masih kembali lagi penjaga gawang dari Persitua berikan pendek-pendekan di sana, masih lebar ke sebelah kiri, masih dorong bola, siapa yang menuju di sana, angkat ke depan. Oh, cantik sekali tadi. Andainya seandainya itu bisa lolos akan menjadikan petaka tentunya, karena sangat berbahaya. Salah satu pemain yang bisa dibilang pemain yang cukup baik. Masih kembali lagi anak-anak dari Persitua. Siapa yang akan tuju? Masih pemain dari Persitua. Kembali Kotari, angkat ke tengah, datanya enak. Oh, lagi-lagi dapat di cocok tengahnya cukup baik. Ada lagi Devi, umpan kepada nomor 21, masih 21, angkat ke tengah. Lagi-lagi masih membentur badan dari pemain Persitua nomor punggung 10. Ya, sempat tadi tercipta ya Bos ya. Sempat tercipta peluang tadi melalui sebuah crossing nampaknya yang dilakukan, namun masih melebar tadi, sudah cukup baik. Lagi-lagi di sini aktornya adalah DP Bolnya. Lagi-lagi DP ini memberikan atau opsi-opsinya cukup baik. Dan tadi sebuah lompas diberikan ke sektor sebelah kanan dan mampu melakukan sebuah crossing, tapi sangat disayangkan finishing touch tadi atau finishingnya yang memang masih menyamping berada di sisi gawang sebelah kiri dari Orto FC Bojan. Betul sekali, kembali lagi masih anak dari Persitua. 1-2 lagi dilakukan dengan nomor punggung 41. Ada Zikri, masih Zikri, berikan kepada nomor 17, masih 17. Tendang sudah ke depan, tendangan LDR lagi-lagi dilakukan oleh salah satu pemain dari Persitua sehingga langsung merobek jantung ataupun gawang dari Ortu FC. Iya, betul sekali Mojan. Itulah juga dibalas dengan sebuah jawaban dari pemain Persitua yang memang sudah bisa dibilang konsisten di Liga 1 Bandung Premier League di musim sebelumnya dan sekarang naik di kasta semi pro. Mereka juga buktikan hal itu. Sempat unggul, sempat disamakan, kemudian sekarang unggul lagi dengan sebuah gol yang sangat spektakuler tadi. Dan ini juga menjadi PR bagi Ortu FC, dan kalau kita lihat juga banyak rotasi ya, pemain yang diganti dengan memasukkan pemain-pemain yang masih memiliki stamina full alias dari bangku cadangan saja. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kedua tim menciptakan gol, khususnya bagi Ortu yang memang tertinggal saat ini, dan juga bagi Persitua mereka bisa saja menambah pundi-pundi golnya dan ini menjaga asa meraih 3 poin di match pertama ini, di pekan pertama sudah Bojan. Betul sekali Bung Agus, dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak buat semua yang berada di lapangan progresif, selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah kembali lagi masih anak-anak dari Orto FC tadi, tapi masih bolanya masih melambung tinggi di atas pisar gawang. Kembali lagi di pertandingan besok hari Minggu banyak ada live surfing juga yang akan disiarkan secara langsung di melalui tayang live streaming YouTube dari DD Max, Bung Agus. Ya betul, dan untuk besok memang ada laga Super Big Bash ya. Ada tim BJB yang akan berhadapan dengan Expos ya Mojan.
di mana akan terjadi laga Super League sore hari kalau tidak salah ya, di waktu yang sama tentu, dan juga di channel yang sama Anda juga bisa menyaksikan mungkin tim mana nih yang harus ditonton, tim mana atau pertandingan mana yang akan seru, dan rekomendasinya memang BJB dan juga Expos ya. Di pertandingan itulah akan tersaji, dan juga ada beberapa pemain profesional yang akan tampil di laga tersebut, dan salah satunya mungkin ada Muhammad Agung Pribadi dari BJB yang akan berkontribusi banyak tentu, dan akan mencoba meraih 3 poin pertamanya di pekan pertama. Namun hari besok seperti itu ya. Oke Bang Agus, terima kasih banyak Bang Agus. Kembali lagi ke lapangan kita olahraga dimanapun Anda berada. Masih anak-anak dari Besi Tua bawa serangan berjibaku di sana. Ada lagi nomor 21. Oh, umpan cantik sekali Ciamik. Tetapi sudah berada dalam posisi offset. Jikri tadi pemain yang tidak mengenal kata lelah tentunya. Masih ancang-ancang tendang langsung ke depan, jika katanya bola duel lagi terjadi. Jauh diamankan lagi-lagi yang cukup baik. Masih anak-anak dari Ortu, masih anak dari Ortu FC. Berjibaku saja di sana. Umpan terobosan dilakukan cantik Ciamik paripurna. Tetapi lagi-lagi dapat diamankan dengan cukup baik oleh anak-anak dari Ortu FC. Masih ada, tapi tadi ada sentuhan sehingga Lipi harus terjatuh. Bagus prediksi di pertengahan atau akhir babak kedua ini seperti apa Bukas? Ya memang terlihat ya, dimana prediksi saya ini setiap tim yang lebih banyak menguasai bola itulah tim yang akan berpotensi menciptakan gol kembali seperti itu Bang. Namun kalau kita lihat penguasaan bola dominan anak-anak dari Besi Tua sejauh ini, dan sampai saat ini masih mereka kuasai dengan kurang lebih di atas 60% penguasaan bola untuk Besi Tua. Dan juga dari segi gol mereka sudah menciptakan 3 gol, sementara Ortu FC menciptakan 2 gol itu pun di babak pertama tadi saat menyamakan kedudukan. Dan prediksi saya di sini masih tentu ada peluang ya, ada kans sebetulnya untuk Ortu FC bisa menciptakan gol kembali sebagai penyama kedudukan. Tapi kalau melihat keadaan di lapangan, mereka justru tertekan saat ini. Walaupun sudah melakukan beberapa rotasi, memasukkan beberapa pemain baru, namun masih belum terlihat efektivitas di penyerangan dari Ortu ini. Ya, dan juga kami mengingatkan kepada pemirsa yang menyaksikan di rumah untuk mendukung channel kami di YouTube Digimek Official. Anda bisa melakukan subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya, dan kami juga menunggu kritik dan saran yang membangun tentunya dari pemirsa yang menyaksikan di rumah. Boleh dicantumkan di kolom komentar, karena itu akan menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan berkembang. Dan juga bagi Anda yang mungkin penasaran dan ingin mengikuti seputar Bandung Premier League Semi Pro ini, mulai dari klasmen, hasil pertandingan, dan jadwal pertandingan, Anda bisa mengikuti di akun Instagram kami. Kalau di Instagramnya @bandungpremierleague1, dan tentu live streamingnya persembahan dari Digimek Official. Dan ini merupakan pertandingan terakhir kemudian ya di hari ini, karena akan dilanjutkan besok ada 6 pertandingan dan akan juga disiarkan secara langsung di Digimek Official. Saya kembalikan ke Muhammad. Oke Bang Agus, kembali lagi ke lapangan di mana Besi Tua masih akan mengambil
inisiatif tendangan bebas di sana di sektor sebelah kiri. Ancang-ancang keras berbahaya tanya bola, tetapi dapat ditangkap dengan cukup baik. Berikan lagi kepada nomor punggung 10, masih nomor punggung 10 mengejar bola. Nomor punggung 10 berikan lagi kepada Ganya di sana. Masih nomor punggung 9 1-2. Oh, cukup cantik, cukup jamin. Kembali lagi ke mana? Oh, berbahaya di sana. Gol yang sangat-sangat baik, gol yang sangat luar biasa melalui akselerasi seorang yang cukup membingungkan tentunya karena sangat luar biasa, Bung Agus. Iya betul sekali, dan ini dia jawaban lagi Mojan. Inilah jawaban dari Ortu yang saya analisa tadi. Memang mereka itu sulit untuk keluar menyerang, tetapi sekalinya mereka melakukan sebuah serangan balik dan itulah menjadi sebuah gol. Satu peluang satu gol, itu juga yang terjadi di dua gol di babak pertama tadi, yang mereka mampu membalaskan dua gol cepat dari Besi Tua. Hujan gol terjadi di pertandingan penghujung di hari ini Moja, atau di pertandingan terakhir 6 gol sudah terjadi, di mana masing-masing 3 gol dari tim Besi Tua dan 3 gol dari Ortu FC. Dan saya sangat menyukai ya, ini mungkin pertandingan yang sangat seru ketimbang pertandingan-pertandingan sebelumnya yang Ortu tidak kalah seru ya. Dan ini di mana terjadi banyak gol, artinya kedua tim menerapkan formasi terbuka. Jadi mereka tidak istilahnya tidak bertahan setelah menang, namun tetap dengan terbuka, dengan keterbukaan. Jadi memang gol-gol ini sampai tercipta 6 gol, dan tentu diwarnai juga dengan kerasnya pertandingan dan juga terik matahari yang cukup panas ya di cuaca hari ini, yang sangat memang mendukung dan menguras juga energi para pemain. Hampir saja tadi Bojan, di mana sebuah lagi-lagi serangan mudik atau serangan balik dari tim Ortu yang menjadi andalannya ketika menciptakan sebuah gol. Sudah berhadapan 1 lawan 1 padahal tadi dia menjaga gawang, namun sayang sekali padahal itu tinggal ditakuk saja atau memang di flashing di lock karena sudah out dari posisi tadi menjaga gawang. Namun sangat disayangkan finishingnya tadi gagal dan berhasil atau nyangkut di kaki penjaga gawang dari Besi Tua ini semuanya. Ya, kembali tadi memang kalau melihat serangan balik juga dilakukan para pemain dari Besi Tua yang tidak ingin kehilangan nampaknya 3 poin dan tidak mau berbagi di pertandingan pertama di pekan pertama ini bagi Besi Tua, tim yang sudah malang melintang sudah berkompetisi sebelumnya di Liga 1 Bandung Premier League dan sekarang naik kasta di Bandung Premier League Semi Pro. Mereka masih berjuang untuk 3 poin, dan sebaliknya bagi tim baru juga ini akan masih terbukanya sebuah peluang di mana mereka bisa saja menciptakan 1 gol untuk mengakhiri pertandingan. Sementara Besi Tua dia masih terus berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya yang sekarang berbalik ditekan oleh para pemain dari Ortu FC. Baik, kalian nonton. Kalau yang KPK apakah tahu? Kalau PGA kan lupa. Pada sekali tekan. Ya, terlihat memang ada beberapa rotasi lagi, pergantian pemain dari kedua tim untuk menambah daya gedornya, karena ini 1 gol saja akan menjadi fatal dan akan tentu bisa menghilangkan kesempatan untuk meraih 3 poin. Dan nampak ada pemain yang mendapati perawatan medis
Mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang serius dan bisa kembali melanjutkan pertandingan. Ataukah diganti, nampaknya sudah dipersiapkan. Kalau kita lihat di bench pemain dari Orto FC, serangan lagi-lagi memang dilakukan tadi dan harus dijatuhkan. Ya, nampaknya harus dijatuhkan tadi. Yang terjadi set piece kali ini atau tendangan bebas bagi Besi Tua. Skor masih sama kuat 3-3. Akankah terjadi sebuah gol? Kalau kita lihat nyata pendek saja, sebuah crossing desakan dan hampir saja tadi